Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Mas Prima Mari Kristanto, Sarjana Ekonomi Akuntan, selaku dalam hal ini beliau adalah anggota Lembaga Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang pada kesempatan ini beliau akan menjadi pemateri utama. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Wah, anaknya ganteng banget tuh di belakang. Sudah ikut Muhammadiyah. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kita, Mas. Yang saya hormati Mas Muhammad Muflih, Sarjana Komputer, anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, yang pada kesempatan ini selalu setia bertindak sebagai admin Zoom sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku, investor Muhammadiyah yang saya hormati, marilah sebelum kita memulai pertemuan kali ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua, anggota Muhammadiyah Investor Club Investmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang di Zoom ketiga kita, yang mana tema kali ini sungguh luar biasa, yaitu yuk mari kita menabung saham. Nah, pemateri kita kali ini adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa di bidang saham dan investasi. Analisa fundamentalnya saya pikir sangat komprehensif, saya ikuti di WhatsApp group juga, sangat tajam, terukur, dan akuntabel. Analisa teknikalnya pun luar biasa. Jujur, Mas, saya sering mengambil analisa-analisa Anda untuk masuk ke dalam investasi emiten tertentu. Dan misalkan BRIS, yang menjadi, insya Allah akan menjadi koleksi saham dari Lasismu Kantor Layanan Manggarai. Insya Allah saya menunggu titah dari Mas Prima, kapan kita bisa masuk, harganya agar wajar, karena ini uang jamaah, bukan uang jamaah yang dipercayakan ke Muhammadiyah, dan ini menjadi legacy awal kita bahwa kita sudah melangkah lebih jauh lagi, yaitu bahwa kita memiliki investasi di saham. Nah, Bapak, Ibu-ibu, sebelum saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Mas Prima, sedikit saya ingin membicarakan atau membacakan kurikulum vitae dari Mas Prima. Nama lengkapnya adalah Prima Mari Kristanto SEAK. Tempat tanggal lahir di Madiun, tanggal 28 Juli 1900 sekian. Saya tahu, tapi saya tidak mau menjelaskannya. Bagi yang ingin tahu, silakan japri. Pendidikan terakhir adalah S1 Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Pekerjaannya auditor senior KAP Irfan N. Rahmawan Surabaya. Nah, beliau adalah seorang auditor yang tentu setiap hari yang dilihat adalah angka-angka, setiap hari yang dilihat adalah laporan keuangan, ini wajar atau tidak, maka sepantasnya kalau kita mendengarkan tausiah ini, di mana kita akan mendengarkan fundamental setiap emiten misalkan, atau mengapa kita harus menabung saham dan seterusnya. Pendidikan profesinya Chartered Accountant, CA Ikatan Akuntansi Indonesia, dan Certified Public Accountant, CPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, itu riwayat pendidikannya. Sementara aktivitas di Muhammadiyah ada beberapa. Yang pertama adalah anggota Lembaga Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Terima kasih sudah banyak menulis tentang Investmu di website yang dikelola oleh PWM Jawa Timur.
Yang kedua, anggota Majelis PKU, pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur juga. Dan ini nih yang penting nih, pimpinan WA Muhammadiyah, WhatsApp Muhammadiyah nih. Salah satunya adalah admin di Investmu, Muhammadiyah Investor Club. Jadi di WhatsApp grup kita ada beberapa admin, salah satunya adalah Mas Prima. Nah, dari sederet aktivitas yang sangat padat, satu hal yang tidak boleh lupa adalah beliau sangat aktif menulis. Saya banyak sekali tulisan-tulisannya di blog, saya sudah coba membukanya, dan salah satu buku yang luar biasa adalah ini. Ini adalah buku karangan dari Mas Prima. Bagi yang belum memiliki, saya rekomendasikan untuk membeli ini. Silahkan nanti Japri atau saya akan kasih nomor WhatsApp mana yang bisa dihubungi agar bisa membeli buku ini. Nah, buku ini luar biasa menurut saya. Setelah membaca buku ini, saya mengetahui bahwa ternyata bursa di Indonesia itu sudah sangat lama. Berdiri tahun 1912, nah, sama dengan Muhammadiyah, di mana bursa di Jakarta itu merupakan cabang dari bursa efek yang ada di Amsterdam, Belanda. Kita nggak berbicara politik, jadi kita hanya berbicara sisi ekonominya, bahwa sukses story dari bursa efek Amsterdam adalah lahirnya firma VOC, di mana VOC adalah company atau perusahaan firma yang terbesar di kala itu, yang merupakan perusahaan yang paling besar, paling modern, dan merupakan perusahaan yang penguasaan dunianya itu paling besar. Dan VOC adalah perusahaan yang di-listing di Bursa Efek Amsterdam. Kedua, kita juga akan melihat, saya baru tahu bahwa ternyata pasar modal itu sudah disahkan di Dewan Syariah Nasional. Ada di buku ini juga, di mana di dalam Dewan Syariah Nasional nomor 40 itu mengatur tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dan luar biasanya lagi adalah ditandatangani oleh Kiai Haji Sahal Mahfudz dan Profesor Din Samsudin, pimpinan kita di Muhammadiyah. Luar biasa dari buku ini, sangat komprehensif. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah yang akan menjadi topik pembicaraan kita kali ini, yaitu bagaimana kita bisa menabung saham. Bagaimana apa saja yang harus kita lakukan. Di sini berisi tentang panduan praktis investasi saham di Bursa Efek Indonesia, yang tentu yang mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang tentu yang harus halalan dan thayyiban. Dan tentu saja ketika kita berbicara masalah investasi di bursa, kita secara langsung akan terhindar dari penipuan investasi bodong yang sangat marak kali ini. Nah, itulah beberapa topik di buku Mas Prima ini yang luar biasa. Silahkan yang belum memiliki, ini soft selling terus nih. Baik, saya pikir itu sedikit perkenalan saya kepada sosok yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Tak perlu saya berpanjang lebar lagi, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Mas Prima Kristanto. Silahkan waktu dan tempat kami aturkan. Baik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya sangat berterima kasih diajak bergabung di Investmu, khususnya di pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Sudirman, Jenderal Sudirman. Ini pencarian saya selama hampir 3 tahun terakhir. Jadi ingin bertemu dengan teman-teman yang sekiranya
mempunyai kesamaan minat tentang saham syariah itu sulit sekali ternyata. Saya di Surabaya ini. Jadi selama 2 tahun saya di komunitas muslim mengalami resistensi, terus terang saham itu apa, masih meragukan tentang saham maupun syariah. Kemudian di komunitas saham yang secara umum menolak istilah syariah, kenapa harus bawa agama gitu. Istilahnya seperti itu. Ya, alhamdulillah, syukurillah akhirnya ketemu dengan pimpinan ranting Istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman ini yang sangat luar biasa. Gus Jamil, beliau juga hadir di sini, Mas. Ya, dan Selalu saya punya kenangan yang sangat-sangat istimewa dengan kawasan Sudirman ini saya berharap ya semoga semuanya bisa sama-sama punya mimpi ya dengan kawasan Sudirman ini menjadi sentra bisnis syariah, insya Allah ini. Karena nama Sudirman ini kan milik kita, gitu, milik masyarakat Muhammadiyah yang sudah menjadi milik bersama seluruh bangsa. Ya sudah sekiranya ya sudah sewajarnya kawasan Sudirman ini nanti yang mewarnai adalah kita para ini istilahnya para anak-anak ideologis Jenderal Sudirman, saya kira. Jika beliau Jenderal Sudirman ini berjuang dengan senjata, kita nanti berjuang dengan sektor finansial yang sangat luar biasa yang akan saya uraikan. Kenapa sektor finansial ini kita harus paham. Baik, saya mulai dengan slide. Mana screen saya tadi? Udah masuk ya, Pak? Udah. Ya. Oh, terlihat. Terlihatnya mana? Baik, di sini kalau boleh investmu. Kalau boleh saya mengartikan investasi mulia ya kita cita-citakan adalah kenapa kita harus Mas, slide-nya belum muncul. Maaf. Ya. Udah, oke. Baik. Investmu ini kalau boleh saya sedikit mengerti adalah investasi mulia. Kenapa kita harus punya cita-cita buat investasi yang mulia? Mulia dalam hal ini kita harus punya cita-cita yang mulia. Dengan investasi ini sebagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, dan sebagainya. Semoga investasi yang akan kita tekuni nanti menjadi wasilah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini kalau idealisme saya ya, semoga kita nanti sama-sama bisa mewujudkannya. Amin. Dan ternyata di pasar saham ini bisa menghasilkan filantropis yang terbesar abad ini ya, Warren Buffett, yang mana mendonasikan 85% kekayaannya yang didapat dari saham untuk sebuah kegiatan amal. Ini semoga nanti bisa menjadikan kita semua menjadi seperti beliau, walaupun tidak perorangan, nanti kita bisa berjamaah nanti ya. Bisa berjamaah untuk sama-sama menjadikan investasi ini sebuah wasilah berjuang, wasilah beramal soleh, sebagaimana gen kita sebagai warga Muhammadiyah
baik struktural maupun kultural, saya kira harus kita semua punya gen yang sama. Dan melanjutkan, ini sudah perkenalan, sudah disampaikan tadi ya dengan Mas Lambang. Dan di sini investasi saham. Investasi saham adalah dunia yang saya kira ngeri-ngeri sedap. Kenapa dimaksud ngeri-ngeri sedap? Ya karena asik gitu. Asik, jadi kita bisa main-main. Nah, saya ibaratkan dunia saham itu seperti ini. Jadi yang bisa menikmati, yang takut tetap aja takut. Ini sebuah momen ketika kami bermain sebuah permainan yang namanya panjat pohon ya, tree top gitu. Di sini teman-temannya itu banyak orang asing yang di sini. Saya ibaratkan dunia saham seperti itu. Baik khususnya di Indonesia, ini banyak yang bermain orang-orang asing. Sedangkan orang-orang kita, orang-orang Indonesia sendiri, banyak yang hanya menonton karena takut. Dan ini saya ibaratkan ini, di permainan ini, kami itu minoritas di sini, sebagai orang Indonesia. Betul. Temannya itu banyak orang Taiwan, orang Australia, kemudian ini kebetulan tempatnya di Bali, 1 tahun lalu, yang kemudian silaturahmi juga, sempat silaturahmi dengan teman-teman di DPD, pimpinan daerah Buleleng sana. Ya saya ibaratkan dunia saham itu kalau yang sudah berani bisa pakai gaya tadi ya, bisa loncat-loncat. Sedangkan yang tidak berani ya tetap aja di bawah lihat-lihat, takut gitu ya, atau buat apa uang dibuang-buang. Ini sudah intermezzo. Lanjut ke berikutnya. Nah, barangkali semuanya pernah mendengar atau sampai sekarang masih punya paham ya, pasar modal high risk, high return. Benarkah? Resiko tinggi, kemudian hasilnya tinggi. Barangkali saat ini masih banyak yang punya paham demikian. Secara umum saya kira begitu ya, tapi dalam sebuah diskusi waktu itu saya dengan pimpinan informasi bursa efek di Surabaya, ini paradigma lama. Paradigma barunya beda. Ini. Jadi untuk masuk pasar modal, kita harus mempelajari skill, persiapan skill dan resikonya. Setelah kita terbiasa mempelajari skill, bahayanya, peluangnya, kita akan bisa menikmati perjalanan investasi secara sehat, bukan sebagai judi atau spekulasi. Paradigma baru tentang saham ini, high knowledge and skill, sama dengan high return. Jadi kalau ingin return tinggi itu dengan high knowledge, pengetahuan dan keterampilan, bukan high risk. High skill itu sudah paradigma lama. Seperti contohnya begini, antara pengemudi pesawat dengan pengemudi bis ya, gajinya gede mana gitu. Yang pasti lebih gede gajinya seorang pilot pesawat gitu. Apakah pesawat itu resikonya tinggi? Sebenarnya relatif. Katakanlah dalam setahun gitu, lebih banyak kecelakaan bis apa lebih banyak kecelakaan pesawat? Banyakan bis. Nah, cuma kecelakaan bis karena sering kan dianggap biasa saja. Ya. Sedangkan kecelakaan pesawat yang belum tentu setahun sekali langsung heboh gitu. Wah. Jadi demikian. Untuk mempersiapkan masuk ke dunia pasar saham, kita harus punya fundamental knowledge yang benar, supaya kita tidak terombang-ambing dengan isu-isu hoax tentunya ya.
yang dibilang judi, yang dibilang resiko tinggi. Ya sebenarnya resiko itu bisa dikendalikan, bisa dipelajari. Intinya seperti itu. Ya seperti Bapak di sini saya kira sudah terbiasa karena naik pesawat gitu ya. Naik pesawat itu kan lebih ribet ya daripada naik bis atau naik kereta. Kenapa ribet gitu naik pesawat itu? Karena emang harus safety. Nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, harus siap. Persiapannya harus 1 jam sebelumnya karena diperiksa dan sebagainya. Berarti begitu. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Investasi secara naluri itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, saya kira. Sudah menjadi kebiasaan kita semua, itu jika punya penghasilan tidak dihabiskan, pasti disimpan gitu loh. Entah disimpannya untuk persiapan, nanti untuk minggu depan mau jalan-jalan gitu sama keluarga, atau punya rencana jangka panjang misalnya, 10 tahun lagi punya target haji misalnya, atau anak mau masuk perguruan tinggi, itu sebuah naluri. Nah, ini yang menarik dari kata-kata dari seorang Bill Gates, pendiri Microsoft ya. If you are born, intinya bahasa Indonesia langsung aja ya. Jika Anda dilahirkan miskin itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau nanti meninggal dalam keadaan miskin, mohon maaf, itu sebuah kesalahan, sebuah dosa. Barangkali di sini ada yang ini merasa miskin banget atau merasa tidak pantas masuk pasar modal gitu, barangkali ada. Kalau ada ya disimpan dalam hati aja. Ini saya sedikit cerita tentang pengalaman saya. Ketemu dengan seorang yang luar biasa. Ini yang sudah lama masuk dinas, saya pasti kenal dengan ini. Ini Mas Andika Sutoro Putra, panggilannya Putra. Ini orang yang sangat miskin. Saya ketemu dengan beliau sekitar tahun 2019 itu. Sekitar bulan Maret 2019 dalam sebuah event, sebenarnya bukan event saham ya, sebenarnya event entrepreneurship sebenarnya. Nah, ini beliau dihadirkan juga sebagai seorang narasumbernya ya, sekalian ngobrol gitu tentang saham kemudian. Beliau ini dilahirkan di sebuah kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi kota-kota yang sangat kecil gitu. Bukan ibu kota provinsi. Kalau Kalimantan Barat ibu kota provinsinya kan Pontianak gitu. Nah, dia ini Singkawang gitu loh. Dan Singkawang ini termasuk dan kota-kota besar Kalimantan Barat secara umum itu banyak komunitas Tionghoa di sana. Dan ternyata tidak semua Tionghoa itu orang yang berada. Kalau saya katakan Mas Andika ini lahir dari seorang ayah Tionghoa, ibu Tionghoa, tapi pekerjaannya, mohon maaf, seorang pemilik bengkel kecil. Bapaknya pemilik bengkel, ibunya punya toko kelontong. Ya bukan orang kaya. Tapi sang ayah yang seorang tukang bengkel kecil aja punya motivasi. Anak saya harus jadi konglomerat. Anak saya harus sukses. Ibunya pun demikian. Andika, kamu harus sukses. Kemudian kata-kata kamu harus sukses, kamu harus menjadi orang yang hebat, ini tertanam di dalam benak Mas Andika ini. Barangkali nanti bisa menjadi contoh ya kita yang barangkali sekarang ini merasa kok bukan orang kaya gitu misalnya. Intinya jangan takut bermimpi gitu. Sekiranya barangkali kita sebagai orang tua itu belum punya kesempatan kaya, jangan segan-segan memotivasi anak untuk menjadi sukses. Di sini Mas Andika ini kemudian sukses itu apa menjadi di benaknya. Kemudian dia browsing tentang internet. Rata-rata orang sukses tuh udah ketemu nama-nama besar seperti Warren Buffett, kemudian Bill Gates,
ternyata kesimpulan dari Mas Andika ini, mereka itu selain berwirausaha, bekerja dan sebagainya, mereka itu juga berkecimpung di dunia pasar modal, jadi investor saham gitu. Ini kata kuncinya. Dan kalau Bapak Ibu mengamati daftar orang terkaya, pasti ada keterkaitan dengan saham. Yang terakhir kan Elon Musk ya, tiba-tiba melejit itu jadi orang terkaya sedunia itu hanya gara-gara nilai sahamnya naik. Setelah dia banyak cerita tentang Tesla, tentang mobil listrik, ya konsep dia. Gitu. Dan lanjut, kenapa harus investasi syariah? Nah, investasi syariah ini supaya kita insya Allah ini kita niatkan ya selamat dunia dan selamat di akhirat. Jadi supaya kita segala aktivitas kita jadikan sebagai ibadah, punya tujuan kebaikan, itu harus investasi syariah. Jadi kalau ada yang bilang jangan bawa-bawa agama, ini nanti penjelasan berikutnya saya jelaskan. Ternyata agama menjadi motivasi semua orang-orang kaya yang pada abad ke-17, 18 itu menjelajahi samudra. Lanjut. Dan kenapa harus pasar modal syariah, bukan pasar modal biasa saja gitu. Ya karena Indonesia ini juara gitu, juara dari pasar modal syariah, juara dunia bahkan. Makanya kita sangat rugi kalau tidak bisa melihat potensi atau mengabaikan potensi ini, menyia-nyiakan atau membiarkan saja potensi ini lewat. Dan kita terjebak pada saham-saham yang non syariah yang pada akhir ini kan menjadi tren, menjadi yang tiba-tiba memunculkan skandal-skandal yang macam-macam banyak ya di media kita lihat. Ada yang kebanyakan perusahaan asuransi ya, kasihan ya yang sekarang ini menjadi korban rata-rata mereka. Entah nanti siapa itu yang menalangi ya. Semoga kita doakan aja semoga ada penyelesaian yang sama-sama win-win solution. Tidak memberatkan negara, juga nasabahnya bisa mendapatkan imbal hasil dan pengembalian yang sesuai dengan kontrak di awal. Sini. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi awal mula pasar modal ini sangat mewarnai perkembangan dunia modern saat ini yang diawali oleh sebuah era penjelajahan samudra. Dan ironisnya ini kan terjadi setelah runtuhnya kejayaan Islam di Spanyol. Kerajaan Islam di Spanyol terakhir kan tahun 1492. Lah, 1500 itu gantian orang Eropa yang berjaya, yang mereka kemudian melakukan penjelajahan samudra. Sini diawali orang Portugis, Bartolomé Dias, dan orang Spanyol. Yang terakhir ini adalah orang Belanda. Orang Belanda mendarat di Banten. Dan yang menarik dari orang-orang Belanda ini adalah dia mengumpulkan uang. Kita lihat Belanda ini kan negara yang sangat kecil dibandingkan Portugal sama Spanyol. Mereka ini punya inisiatif, kita harus bikin terobosan ini. Kerajaannya kerajaan kecil ya, Belanda dibandingkan kerajaan Portugal sama kerajaan Spanyol. Kemudian inilah pasar modal pertama. Sama saham Amsterdam ini. Jadi bisa dikatakan VOC ini prospektusnya waktu itu. Yang prospektus nanti kan biasanya ada di penawaran saham perdana, itu prospektusnya itu tentang potensi Pulau Jawa. Pulau Jawa begini
dijual kepada investor, dan investornya bukan hanya orang Belanda, hampir semua orang Eropa waktu itu langsung patungan mendanai. Dan kalau kita belajar sejarah ini kan selama ini kita hanya lihat penaklukan. Oh, ternyata berperang dengan kerajaan Makassar ya, Gowa Talu, kemudian berperang dengan kerajaan Banten, berperang dengan kerajaan Mataram. Ternyata motivasinya ini. Ada motivasi untuk memberikan imbal hasil kepada para investor, sehingga melakukan segala cara untuk meminimalkan biaya. Biaya dalam hari ini biasanya adalah proteksi atau pajak-pajak yang ditekan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu diperangi. Gue tidak mau bayar pajak, lebih baik perang. Karena saya ada tuntutan mengembalikan atau memberikan dividen pada investornya sedemikian. Demikian, ini suatu penemuan yang luar biasa. Ya sebenarnya kalau dibilang kita yang di Nusantara ini diuntungkan apa dirugikan ya. Jadi ya bisa diuntungkan, bisa dirugikan. Kita menjadi mengenal berbagai macam kemajuan Eropa ya. Meskipun jadi korban pada akhirnya, korban imperialisme. Nah, ini kenyataannya, faktanya ini. Demikian. Jadi mohon maaf kalau saya banyak bilang cerita sejarahnya. Ini supaya secara fundamental kita paham kenapa kita harus masuk ke bursa saham ini. Nah, emang ini komitmennya dengan Investmu ini periode awal ini kita cerita-cerita dulu aja ya, belum yang berat-berat. Nanti barangkali periode berikutnya kita baru melakukan analisa fundamental tentang fokus di emiten-emiten pilihan nanti. Barangkali Pak Lambang bisa menentukan nanti. Saya ikut aja ya. Lanjutannya begini. Kemudian berlanjut setelah tadi tahun 1600-an menjadi milik Belanda, tahun 1700-an menjadi milik Prancis. Gini. Lanjut di sini. Dan negara Amerika Serikat sangat erat ini. Ini semuanya juga ada peran pasar modal di sini. Dan bursa saham London tahun 1800 dan New York Amerika. Nah ini sampai sekarang ini berdirinya peradaban ekonomi modern semuanya, dan sampai sekarang kan bertahan nih. Amerika, Perancis, Inggris sampai sekarang bertahan menjadi negara maju, termasuk kelompok G8. Dibandingkan dengan para pendahulunya, penjelajah samudra yang tadi, Portugal, Spanyol, kemudian Belanda yang sudah terdepak dari ekonomi utama dunia, ini luar biasa tiga negara ini. Nah, kita lanjut ke sini. Ingin kopi panas. Sambil ngopi maksudnya supaya biar nyantai itu. Dan ini kenapa? Saya tekankan adanya investasi dan peluang nabung saham, saya hubungkan. Karena ada sebuah kontradiksi yang saya lihat. Saya kontradiksinya gimana? Banyak teman-teman kita yang menuduh ya, mendiskreditkan saham itu tempat judi, saham itu tempat spekulasi. Sementara investasi-investasi yang nggak jelas itu banyak diikuti gitu. Ya kemudian ketika terjadi sesuatu ya sudah resiko. Ya tadi kembali ke paradigma lama, high risk, high return. Ya wajar Pak kalau saya rugi. Wong janjinya mereka tinggi-tinggi. Ini kan kasihan gitu ya. Dari sini saya berharap para Investmu nanti bisa melakukan edukasi tentang finansial ya. Semoga kita nanti menjadi jamaah yang teredukasi secara keuangan. Lanjut. Ini tentang investasi bodong ini.
Pasar modal banyak dihindari, sering disebut tempat spekulasi dan berjudi. Sementara investasi bodong banyak digandrungi. Ini kan kontradiksi yang terjadi di masyarakat kita. Ini banyak ya yang ada tentang apa kemarin, misalnya tentang first travel, itu kan kasihan. Dan banyak juga yang bawa-bawa agama yang kita sedih ya. Ada yang biro travel, kemudian pakai nama apa arisan dinar atau apa gitu. Dan yang heboh lagi kemarin di Jawa Timur tahun 2017 juga ya, tentang Ustadz apa Kanjeng Kiai apa Kanjeng Dimas atau siapa yang dengan bergaya seorang wali gitu mengumpulkan dana masyarakat itu lumayan itu kayak berapa miliar yang itu banyak orang Jawa Timur yang rela bahkan rela pinjam bank untuk diinvestasikan ke si ini oknum itu, dan ada juga yang rela menjual tanah untuk diinvestasikan juga ke orang tersebut yang menjadi dia seolah-olah dia sebagai seorang wali yang bisa menggandakan uang. Nah, ini kan ironi. Ya mau tidak mau kalau yang ingin bagus, kalau sejauh ini pendapat saya ya pasar modal ini yang coba nanti harus kita masuki. Bukan yang banyak sekali. Apalagi first travel itu kan kemarin kan sempat ini ya, yang sangat menarik lagi adalah first travel itu kan sempat begini. Kalau tidak salah tawarannya dengan investasi yang kecil bisa ibadah haji. Loh kok bisa? Ya karena uangnya diputar dulu. Diputar di sebuah investasi yang tidak jelas mana itu nanti dijanjikan seolah-olah sekian tahun Bapak pasti dengan uang yang kecil ini aja bisa berangkat umroh. Kan siapa yang nggak tergiur? Dan nyatanya yang begini-begini sangat laris sekali. Itu kan kalau lihat kan miliaran. Gampang sekali ternyata saudara-saudara kita yang masih tergiur dengan hal demikian. Kita kan ironi gitu. Sementara kita yang ya insya Allah ini kita orang-orang baik, kita nggak berani menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Ya akibatnya masyarakat jadi korban hal demikian kan ironi. Maka bersama Investmu ini, Bismillah, semoga kita bersama-sama mewujudkan sebuah tatanan ya masyarakat yang tercerahkan tentang keuangan ini, supaya nanti kita bisa bersama-sama berjamaah dengan melek finansial istilahnya. Nah, ini contoh-contoh investasi bodong lagi ya, skema piramida berjenjang money game. Ini semoga yang di sini tidak menjadi korban. Kalaupun pernah ya semoga tidak banyak-banyak. Segera apa? Mencari jalan yang benar gitu. Ini juga investasi bodong sedikit berantai. Nah, masuk ini. Kita masuk ke trading, investing, dan saving. Ini saya lihat diikuti di grupnya teman-teman banyak juga yang trading. Nggak apa-apa trading. Trading itu halal karena sudah ada fatwanya, fatwa nomor 80. Nah, trading bagus, investing bagus. Dan ini saving yang menarik yang sangat dianjurkan oleh pemerintah. Ini khususnya untuk orang yang takut trading atau barang ragu-ragu saving. Ini kita dianjurkan untuk mencari harta yang halal, menghindari hidup mewah, kemudian sedekah di jalan Allah. Hidup mewah ini memang relatif ya. Ini sebuah yang sensitif sudah hidup mewah itu gimana? Masa kadang kan masa nggak boleh Pak menikmati hidup mewah itu yang gimana? Sudahlah, jadi daripada kita berpolemik, yang penting meskipun hidup mewah tapi yang penting punya investasi gitu ya. Karena standar kemewahan
barangkali kita sulit untuk diperdebatkan, sulit untuk diukur mana yang memang mana enggak. Ya udahlah, seberapapun kita menikmati hidup, misalnya mau teman saya yang saya ceritakan tadi ya Mas Andika itu hidupnya sekarang mewah, tapi masih punya investasi, sudah punya Ferrari, sudah punya Lamborghini, itu kan hidup mewah kalau kita lihat ya. Tapi ternyata portofolio investasinya juga lumayan, sudah melebihi apa yang kalau di pandangan kita tuh hidupnya kok mewah banget. Mobil Ferrari-nya mungkin seharga berapa? 1 miliar ya, 2 miliar. Tapi ternyata investasi portofolionya lebih dari karena kemewahan yang susah kalau kita berdebatkan ya. Yang penting kita fokus ke investasi aja lah. Seberapapun kita punya gaya hidup, jangan lupakan investasi. Ini saya ambil dari waktu saya main-main di Bursa Efek ini saya foto. Apa sih nabung saham? Jadi ibarat menanam pohon, dirawat dengan baik. Lanjut ya. Nah, investor juga seorang entrepreneur. Jadi kita di sini kita bersama-sama membangun pola pikir secara berjamaah demi mengubah masa depan bersama yang lebih indah. Yang lebih indah itu bagaimana? Lebih indah ya tidak lagi menjadi korban investasi bodong. Karena kita sudah yang lebih indah itu ya hidup kita ya bersandar di pasar modal yang tidak terkena tipuan bandar misalnya. Itu kan hidup yang indah. Ya ternyata hidup yang indah ya kita bisa ibadah dengan tenang gitu, kemudian bisa dengan tetangga bisa baik, yes itu banyak lah lebih. Dan entrepreneur, jadi entrepreneur yang selama ini dia pahami sebagai orang yang punya bisnis, ternyata yang penting kita punya pola pikir yang lebih baik itu sudah termasuk entrepreneur. Dan sebenarnya kalau dengan investasi saham kita sebenarnya juga sedang jual beli juga ya. Kita sedang kalau yang menekuni trading kita sedang berdagang juga sebetulnya. Berdagang dengan bisa dikatakan perdagangan tingkat dunia. Karena yang masuk di pasar modal Indonesia ini orang dari seluruh dunia. Yang mereka memantau perdagangan saham kemudian berdagang yang secara tidak langsung. Kalau kita aktif di pasar modal, kita sebenarnya sudah masuk ke dalam perdagangan secara internasional. Dengan apa dagangannya? Ya saham kita itu. Insya Allah untuk berdagang trading saham itu halal sepanjang kita tidak ada kaidah-kaidahnya. Ini bisa dibaca di Fatwa nomor 80 untuk DSN Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini. Menurut saya nabung saham ini cocok untuk orang sibuk. Seperti saya masih menikmati pekerjaan pengusaha profesional, guru, Hafiz Muhammadiyah, cocoknya nabung saham menurut saya. Yang tidak punya banyak waktu untuk trading misalnya, tapi kalau mau trading yang bukan berarti trading nggak boleh, tetap aja. Yang ya sesekali, yang ya seperti nabung biasa, seperti nabung di bank sedikit-sedikit, kemudian secara berkala dilihat. Nah, menabung saham sebagaimana menabung di celengan, koperasi atau di bank. Bedanya uangnya ditempatkan pada saham perusahaan melalui keputusan sendiri atau bantuan broker perantara. Jadi broker atau perantara ini orang yang membantu kita. Jadi jangan selami barangkali ada yang mohon maaf kadang ada yang persepsi negatif terhadap broker ini. Broker ini ya orang yang membantu kita yang barangkali mengambil keputusan kalau kita sibuk ya. Kita sehari-hari sibuk bekerja atau sebagai pengusaha ini bisa kita minta brokernya untuk mentransaksikan. Nah, syaratnya kita harus punya pengetahuan. Jangan kemudian nanti diatur oleh broker. Banyak yang kemudian karena merasa sibuk, kita kemudian
menyerahkan seluruh portofolio pada broker ini. Terus pokoknya silakan ditradingkan. Itu menurut saya keputusan yang salah. Jadi kalau menurut saya broker perantara ini jadikan sebagai teman diskusi, teman ngobrol. Gitu. Enaknya gimana ini portofolio yang bagus? Gitu. Ya seperti sekiranya Bapak Ibu naik taksi misalnya. Kalau kita naik taksi misalnya, kalau di Jakarta ya dari Sudirman mau ke kemana? Mau ke Tangerang gitu. Kalau dulu belum ada zamannya Gojek itu kan ada potensi diputar-putarkan gitu ya supaya argonya banyak. Lain dengan kalau kita itu paham, oh seharusnya kalau dari Sudirman ke Tangerang itu cukup 1 jam, nggak perlu muter-muter gitu. Itu kalau kita punya pengetahuan kan pasti drivernya kan nggak macam-macam. Begitu juga kalau kita berhubungan dengan para broker perantara ini. Kalau kita punya pengetahuan, diskusi itu bisa menjadi sebuah keputusan yang enak. Sama-sama paham, misalnya gimana? Misalnya BRIS sekarang ini setelah ganti menjadi Bank Syariah Indonesia. Oh begini. Oke deh, nanti udahlah terserah lah itu nanti. Untuk menjadi trading saham ini ada sebuah terobosan yang sangat bagus ya. Satuan saham disebut lot. Sekarang satu lot itu 100 lembar. Itu baru saja sejak dari tahun 2014. Sebelumnya satu lot itu 500 lembar ya. Jadi makanya saya waktu tahun 2011 kenal pasar modal, saya masuk reksadana yang murah meriah itu. Belum berani masuk saham karena masih takut juga dananya terlalu takut kalau mau diinvestasikan di sebanyak ini. Nah, setelah menjadi 100 lembar ini saya baru dari reksadana saham langsung ke saham penuh. Itu saya. Dan kalau ngomong tentang portofolio saya, ini salah satunya ini. Barangkali ada yang minta rekomendasi, ini bukan rekomendasi ya, sekedar informasi. Jadi saya termasuk yang pada awalnya ikut penawaran perdana ya saham BRIS ya karena ada teman yang ngajak itu, saya diundang ikut gathering, ya sudahlah masa diundang kok nggak beli. Ini termasuk pengalaman yang sangat berharga bagi saya dengan konsep menabung saham ini. Jadi ketika waktu itu BRIS ditawarkan, itu prospektusnya saya pikir nggak terlalu bagus. Tetapi dalam benak saya ini BRIS ini waktu itu, ini membawa besar Bank Rakyat Indonesia. Itu analisa fundamental saya waktu itu. Yang tentunya Bank Rakyat Indonesia ini punya sejarah panjang sejak tahun 1895 ya, jadi sudah 100 tahun lebih. 100. Yang tentunya BRI Syariah ini pasti sedikit banyak akan mengikuti kekuatan atau tren positif yang ada oleh induknya. Saya berpikir waktu itu seperti itu. Itu jadi tahun 2018. Yang setelah penawaran saham perdana itu berangsur sahamnya itu turun terus, turun. Jadi tantangan bagi penabung saham. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah tantangan, ini sebuah studi kasus yang menarik dengan saham BRIS ini waktu itu. Ketika nilainya turun, itu saya tetap terus saya beli. Jadi ketika nilainya turun dari penawaran perdana pada April 2018 terus turun saya beli sehingga nilai rata-rata saya kemudian ikut-ikutan turun. Ini salah satu sekalian ya kita tips menabung saham itu. Jadi menabung saham itu beda dengan trading saham. Biasanya trading saham kan ketika sahamnya naik kita baru masuk. Nah ini kalau menabung saham justru kita harus cari yang turun. Gitu. Ini secara sederhananya begitu. Kita turun lah. Waktu itu saya berkeyakinan
BRIS ini suatu saat pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berpikir waktu itu 5 tahun ya, dari 2018 IPO, saya pikir 2023 ini baru ada sesuatu. Ya, ternyata tanpa diduga ya, dengan keputusan Kementerian BUMN yang menjadikan BRI Syariah sebagai bank jangkar untuk merger bank-bank syariah BUMN. Ini secara luar biasa, nilainya demikian naik secara signifikan. Jadi saya yang awalnya nabung ya ikut-ikutan untung besar waktu terjadi. Mari Pak Lambang ini yang hobi pegang BRIS ikut itu Pak ya, ikut dapat untung waktu itu ya Pak. Ikut lepas kemarin, lumayan dapat 100. High risk apa? Nanti saya ceritakan sedikit. Itulah contohnya. Jadi untuk jadi penabung saham itu kita konsisten saja dengan fundamental. Nanti kalau ada sesuatu yang luar biasa itu anggapnya sebagai bonus. Ini. Jadi untuk bapak-bapak ibu yang orang-orang sibuk, ya, jadi yang sekarang masih bekerja sebagai karyawan, sebagai guru dan sebagai pengusaha pun, saya kira pengusaha pun setiap hari kan harus ngurus bisnis ya. Barangkali tidak ada waktu yang cukup untuk memantau portofolio secara harian, bisa pakai langkah menabung saham ini. Yang secara berkala masuk ke saham-saham unggulan yang fundamentalnya bagus, kemudian sesekali ya ini ikuti informasi. Oh, ya contohnya BRIS ini. Terus terang saya yang semula jadi nabung saham yang tidak berharap untung yang terlalu signifikan, akhirnya ya dapat berkah juga dengan yang kemarin itu. Tapi ya tidak saya habiskan, ya saya sisakan, saya tetap fokus ke tujuan semula, jadi menabung untuk jangka panjang. Tapi tidak ada salahnya sesekali ya ikut-ikutan tren. Oh, pas tuh naik, kapan lagi dapat cuan? Ya kan untuk ditanamkan lagi di yang lain, dinikmati sedikit, kemudian sisanya dinikmati ya untuk macam-macam, untuk infak, sedekah, kemudian untuk ya macam-macam untuk kebaikan. Ini tips sukses investasi saham. Ini terus belajar, berkumpul, dan bergaul sesama investor yang positif. Investor yang positif itu apa? Ya yang positif, yang bukan tukang gorengan, ya, bukan yang hobi pom-pom, misalkan lagi tren ya, tren pom-pom nih, aduh saya kok ikut sedih ini momen ya, momen ini ditengarai rawan, ditengarai dalam situasi seperti ini kalau secara fundamental sebetulnya bagus di masyarakat itu bagus, dalam arti kenapa? Ini banyak dana-dana masyarakat itu nganggur di bank. Banyak orang dananya nganggur yang biasanya diputar di bisnis, banyak nganggur di bank. Tapi kemudian ada saja sebagian yang menawarkan daripada ditaruh di bank, ikut trading saja yang asik gitu. Asik dalam tanda petik gitu ya. Ini ditengarai trennya seperti itu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah terpengaruh dengan selebritis ya, baik itu selebritis agama maupun selebritis hiburan yang tiba-tiba menjadi para pengamat saham, menjadi influencer atau menjadi analis juga. Ya saya ikuti, cuma ya enggak saya terlalu ambil hati, karena keyakinan saya tuh orang-orang yang sukses di saham ini justru tidak sering muncul itu. Nah, salah satunya ya ini yang tempat saya belajar, Mas Teguh ya, barangkali yang ikut ini Mas Teguh Hidayat, ini termasuk pengajar value investing di Indonesia. Sebagaimana Mas Putra tadi juga seorang value investing. Jadi menabung secara berkala, kemudian trading secara berkala di nilai-nilai yang ditentukan, target sekian persen baru dilepas. Ini tips sukses investasi saham kalau menurut saya ini. Terus belajar,
dan berkumpul serta bergaul sama investor yang positif. Saya harapkan Investmui nanti menjadi sebuah tempat bergaul dan berkumpul investor-investor yang positif. Insya Allah. Jadi untuk ikut grup ini ya dinikmati saja. Kadang ada teman-teman yang iseng saham-saham tertentu itu ya dinikmati saja. Tapi yang penting kita punya acuan sendiri, kemudian sejauh mana kita punya prinsip dalam memilih saham-saham yang sesuai dengan pengetahuan kita atau minat kita. Karena pasti orang itu punya kecenderungan pengetahuan masing-masing tentang sebuah saham. Misalnya seorang yang sehari-hari bekerja di sektor minyak misalnya, pasti lebih senang sahamnya gas misalnya, perusahaan gas negara misalnya, atau perusahaannya Elnusa misalnya. Adapun yang biasa berkecimpung di dunia teknik misalnya, pasti senang dengan saham-sahamnya Bukaka misalnya. Yang berada di bidang teknik lainnya Pak Indospring misalnya. Indospring yang pabriknya dekat rumah saya di Gresik ya. Indospring. Barangkali orang yang teknik itu tahu tren bisnis otomotif, tahu trennya tentang dunia teknologi sehingga lebih berminat di saham teknologi misalnya. Atau yang sehari-hari di peternakan ayam seperti Pak Lambang misalnya, bisnis ayam goreng. Lebih paham bagaimana tren untuk sebuah bisnis yang berkaitan dengan consumer good misalnya. Kemudian pilihan sahamnya di Java Confit misalnya. Atau pengambil saham di Kentucky Fried Chicken misalnya yang jual saham juga. Ini contoh-contoh yang mana setiap orang pasti punya minat sendiri-sendiri yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Ya ada kalanya sama, persamaan persepsi, tapi ada kalanya masing-masing orang punya keunikan untuk memilih suatu saham tersendiri. Di sini tips yang kedua adalah harus membaca prospektus ini untuk saham yang penawaran perdana. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya BRIS tahun 2018, ketika ada penawaran perdana, kita harus membaca prospektus. Kemudian membaca indeks penting. Indeksnya JII, kalau di syariah ada Jakarta Islamic Index dan indeks saham syariah. Termasuk ISHG kita perlu juga untuk acuan ya, naik turunnya gimana supaya ya sekedar pengetahuan, jangan sampai kita kemudian menjadi panik gitu karena tujuan kita menabung ya kayak kita menabung di bank kan, kita tidak terlalu pusing dengan bunganya berapa, kemudian it's simple aja, dibikin santai, enjoy, tenang, ya kita tetap beraktivitas sebagai sehari-hari sebagai apa, barangkali sebagai guru, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, profesional, dan sebagainya. Ini slide terakhir saya, tip terakhir. Barangkali lanjut ke jawab atau? Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Prima, luar biasa sesi. Bisa didengar baik ya? Saya bisa didengar nih, baik ya, suaranya? Oke. Terima kasih Mas Prima, luar biasa tadi pemaparannya, insight-insight baru, sejarah-sejarah yang lama, jadi saya bisa mengconnecting puzzle gitu. Jadi ada ilmu baru yang dulu katanya adalah high risk high return, ternyata sekarang high knowledge plus skill jadi high return. Nah itu luar biasa. Memang benar ini. Saya cerita sukses story sedikit ya. Sebelum pandemi saya masuk ke investasi yang lain. Saya beli emas batangan dan pada bulan Desember tahun 2020 saya jual dan alhamdulillah dapat margin itu sampai 30%. Itu luar biasa menurut saya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun kita bisa mendapatkan keuntungan 30%. Tapi itu sebenarnya nggak seberapa dibanding BRIS.
ketika kita masuk BRIS, beberapa teman kita yang masuk dalam awal-awal pandemi, mungkin April atau Mei, itu beberapa teman yang ada di sini juga, saya nggak bisa sebutkan namanya, itu dia cuan sampai hampir 200%. Hanya kurang dari setengah tahun. 200%, luar biasa. Saya kebagian juga sih, cuma nggak sampai ratusan persen lah. Tapi itu angka yang luar biasa fantastis. Dan saya menunggu, kebetulan Lasismu, saya pakai baju Lasismu nih, ada uang sedikit yang diamanahkan ke kita untuk diinvestasikan ke bursa saham. Kapan nih bisa masuk BRIS lagi, analisa fundamentalnya bagaimana, kira-kira harga wajarnya berapa, sehingga kita bisa masuk lagi, nanti tolong disampaikan. Nah, dari pemaparan tadi, ada satu hal yang menarik, mungkin buat sesi selanjutnya, atau mungkin butuh tulisan-tulisan pendek gitu, Mas. Jadi, ternyata bahwa era kolonialisme itu diawali dari runtuhnya kekhalifahan. Jadi setelah khalifah runtuh di Spanyol, kemudian teknologi diambil alih oleh mereka, dan di saat yang sama, saya tidak tahu ketika masa kekhalifahan apakah kita ada bursa atau tidak, tapi tadi disampaikan ternyata timeline antara bursa saham dari Amsterdam sampai ke berdirinya bursa New York, itu ada semacam korelasinya. Oh, ketika bursa saham Amsterdam pada puncak kejayaannya, VOC menguasai dunia. Begitu terus seterusnya sampai Amerika, dan seterusnya sampai sekarang kita di bawah kendali Amerika di seluruh dunia ini ya, karena bursa New York sekarang masih pada puncak kejayaannya. Ya, suatu saat kita berharap bursa di Indonesia bisa tumbuh berkembang, syukur-syukur lewat Investmu ini kita bisa membuat bursa kita maju, tumbuh dan berkembang, sehingga ketika bursa itu berkembang, ekonomi tumbuh dengan sangat bagus, kita bisa menguasai dunia, baik politik maupun ekonomi. Nah, itu sedikit yang saya sarikan. Banyak sekali hal yang harus dicatat sebenarnya, tapi tidak mungkin saya bisa sarikan satu persatu. Kita mulai pertanyaan satu persatu, Mas. Jadi yang lain teman-teman, sahabat-sahabat Muhammadiyah Investor Club, kalau ada pertanyaan silakan dicatat, nanti di chat, nanti saya akan sampaikan satu persatu. Yang pertama dari Pak Abdul Hamid, trading saham pakai media aplikasi apa? Apakah juga hampir sama seperti trading forex yang candlestick? Bagaimana pandangan pemerhati tentang trading mungkin ya, tentang trading. Pandangan saya nggak tahu nih maksudnya pandangan apa. Mungkin pandangan syariahnya atau bagaimana tentang forex. Saya jujur nggak pernah bertrading di forex dan saya candlestick juga nggak terlalu paham. Silakan Mas Prima kalau mau dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Abdul Hamid. Untuk trading saham biasanya ada perantaranya, Pak. Ada perantaranya di sekuritas-sekuritas. Ini banyak sekuritas ya, diantaranya Mandiri Sekuritas, kemudian BNI Sekuritas, macam-macam, banyak di situ. Kemudian kalau trading forex ini, kemudian saya tidak menguasai forex, Pak. Saya hanya di saham. Ini yang menarik adalah tentang antara perbedaan investor saham dan investor mata uang asing. Ini guyonannya Pak Lokeng Hong ya. Pak Lokeng Hong guyonannya gini. Investor saham itu selalu berdoa supaya ekonomi negara kita itu bagus. Kenapa? Kalau ekonomi negara kita bagus, saham kita itu yang naik. Kemudian kalau investor mata uang asing itu nilai valuta asing naik kalau ekonomi kita turun gitu loh. Ya, jadi ada sebuah yang bertolak belakang di sini. Betul. Jadi kalau forex ya jujur saya tidak menguasai, tapi kalau sekilas begitu perbedaan antara investor dari mata uang asing dan investor saham sangat bertolak belakang. Doanya dan harapannya. Oke. Demikian. Dan
Dan kita di Investmu ini tidak menganjurkan untuk trading forex, Mas ya. Kita akan fokus istiqomah di bagaimana trading atau juga investasi long term untuk saham. Kemudian dari Pak Dimput ya, izin bertanya Pak Prima, kalau untuk pemula investasi di saham, instrumen apa saja yang harus diperhatikan dari laporan keuangan saham satu perusahaan? Jadi instrumen apa saja yang harus diperhatikan dari laporan keuangan? Mungkin fundamentalnya apa saja? Silakan sedikit. Kalau secara sederhana, Pak, untuk secara sederhana dalam instrumen laporan keuangan itu adalah laba yang selalu naik, Pak. Ini kita belum masuk ke analisa fundamental yang lebih dalam tentang nilai PBV, kemudian per book value dan lainnya. Tapi itu perhatikan saja labanya yang selalu naik. Labanya naik, kemudian utangnya tidak terlalu tinggi. Kalau kita pilih saham syariah, untuk utang sudah di screening, Pak. Jadi kalau utang yang terlalu tinggi itu itu sudah pasti keluar dari indeks syariah. Meskipun bisnisnya syariah misalnya. Mohon maaf misalnya jualan unta itu kan syariah misalnya. Atau jualan baju muslim kan syariah. Tapi kalau utangnya banyak, itu pasti sudah keluar dari indeks syariah. Jadi untuk secara sekilas, itu secara fundamental bisa dilihat dari laba yang selalu naik. Itu sudah pasti perusahaan ini mengalami pertumbuhan. Dan asetnya juga stabil. Yaitu menurut saya yang ini dua itu. Untuk secara sekilas, untuk scanning awal sebuah laporan keuangan adalah laba yang naik dan utang yang tidak terlalu tinggi. Ya, jadi itu kita akan ada Zoom lanjutan. Zoom ini akan terus dan nanti ini kan sebenarnya baru awal nih. Awal dari bagaimana menabung saham, nanti ada analisa fundamental, analisa teknikal, dan seterusnya. Silakan pastikan Anda semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabatku semua, ikut Zoom ini, insya Allah akan ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting, menarik, dan sangat dibutuhkan menjadi seorang investor. Dan mungkin saran kita ya, ketika Anda sebagai benar-benar pemula, masuklah ke saham syariah. Kenapa? Tadi disampaikan Pak Prima, saham syariah itu utangnya itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi misalkan ada pengusaha atau perusahaan jualan mukena, tetapi ternyata utangnya itu 60-70%, otomatis perusahaan itu tidak akan masuk ke dalam indeks syariah, meskipun barang yang dijual adalah barang-barang yang berhubungan dengan syariah. Semacam itu. Jadi kalau kita masuk ke saham-saham syariah, dijamin insya Allah fundamentalnya sudah cukup bagus, tinggal kita belajar sedikit teknikalnya. Terus dari Pak Fauzan Sulir, cara memulai investasi saham itu bagaimana Pak? Terima kasih. Sebenarnya ada di YouTube. Dari apa yang sudah ditanyakan ini, tapi nggak apa-apa, silakan Mas Prima jawab sedikit tentang bagaimana cara memulai investasi saham. Cara memulai investasi saham yang jelas, pertama mendaftar, buka rekening, jelas. Nah, nanti kalau buka rekening, sekarang semuanya bisa secara online, buka rekening, ya seperti buka rekening tabungan. Anda akan diberi sebuah rekening bank. Kalau ikut Mandiri Sekulas ya dikasih rekening Mandiri. Kalau ikut BNI dan lain-lain pasti dikasih rekening. Yang mana rekening untuk menaruh dana awal Anda. Jadi untuk memindah dana awal, misalnya dari selama ini rekening belanja istri mau dipindah ke rekening saham itu, Anda bisa dimasukkan ke situ dulu. Kemudian baru memilih apa, baru ditransaksikan dari uang yang ada di rekening RDN namanya, rekening dana nasabah itu tadi. Dan ini juga pengalaman ya waktu itu ketika ini termasuk juga untuk menjaga konsistensi dalam menabung. Kadang-kadangnya kita tidak tahu mau beli saham apa. Yang penting kita komitmen dulu.
komitmen dulu, kita simpan cash di RDN tersebut, rekening dana nasabah. Yang rekening ini tidak ada bunga dan tidak ada beban admin. Jadi misalnya kita pusing, nggak tahu mau beli saham apa, saya punya komitmen untuk nabung saham. Penting sisihkan dulu dananya. Sisihkan dananya terpisah dari rekening sehari-hari, masuk ke rekening dana nasabah yang siap yang untuk bisa dibelikan saham. Baru di situ nanti langsung kita belikan saham apa yang cocok. Atau kalau kita tidak paham, bisa minta bantuan para perantara atau broker. Tapi pastikan Anda tahu-tahu dikit, jangan sampai sama sekali blank tentang saham itu sehingga udah terserah dibelikan apa. Ya. Demikian bisa menjadi. Nah, itu jadi bagi sahabat semua yang memang belum pernah investasi di saham, jadi saham itu tidak harus dengan modal ratusan juta atau puluhan juta. Saya dulu memulainya juga hanya beberapa juta rupiah saja, tapi alhamdulillah sekarang portofolionya sudah berkembang luar biasa. Jadi kalau kita lihat untuk belajar ya, saya sarankan saham-saham yang 100-200 perak per lembar saham, jadi hanya puluhan ribu kita sudah dapat. Dan setiap hari kita bisa melihat pergerakan saham kita. Oh ini turun, oh naik, ada berita ini turun, berita ini naik gitu. Jadi dengan yang kecil-kecil dulu, nanti kalau sudah paham, sudah mengetahui bagaimana investasi saham sebenarnya, baru kita tambah portofolio kita. Dan tadi disampaikan oleh Mas Prima bahwa sebaiknya kita berkomunitas, tetap di WhatsApp group atau di Telegram, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang istiqomah investasi di saham, jadi kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling sharing, berbagi ilmu, dan berbagi cuan tentu saja. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Sri Joko. Izin bertanya, perbedaan trading dengan menabung saham. Nah, silakan nih. Kalau tradingnya jelas kita punya target, biasanya target jangka pendek. Jangka pendeknya itu bisa harian. Jadi asal ada untung biasanya dijual. Kalau menabung biasanya targetnya jangka panjang, bisa sebulan, setahun. Yang mana tadi saya contohkan, biasanya kalau menabung itu semakin sahamnya turun semakin senang. Kenapa? Karena semakin murah. Kalau orang trading biasanya ketika harganya naik kita baru mengejar, berharap hari ini naik, saya baru masuk, berharap besok naik, Jadi yang dikejar margin yang sifatnya itu jangka pendek atau menengah. Sedangkan kalau menabung itu targetnya adalah margin jangka menengah atau jangka panjang. Seperti pengalaman yang saya diceritakan juga Pak Lambang tadi tentang BRIS. Awalnya BRIS ini saya niatkan untuk menabung. Ketika habis IPO itu harganya turun, saya tetap masuk. Kan niat saya menabung. Ketika ada kabar kemarin BRIS mau jadi jangkar dari merger bank-bank BUMN, di situ saya kemudian menjadi trader dadakan. Saya bukan ketika naik baru masuk, enggak. Jadi waktu itu kalau ada potensi untung ya kemudian saya jual. Kan tidak biasanya. Itu perbedaannya, Pak. Perbedaannya kalau orang nabung itu ketika sahamnya turun itu dia seneng. Kalau naik ya seneng juga. Maksudnya tidak memandang saham itu naik atau turun kalau menabung itu. Kalau orang trading biasanya dia cari yang naik. Ketika saham naik baru masuk, berharap besok mau naik lagi. Tapi biasanya kalau besoknya turun agak stres biasanya. Yang jelas kalau kita punya portofolio yang lebih dari satu misalnya, semoga itu bisa menjadikan sebuah akumulasi. Misalnya ada yang untung, ada yang turun, kemudian kita menjadi sebuah keseimbangan. Saran saya kalau trading yang penting kuasai ilmunya dan jangan terlalu agresif gitu aja.
Jadi saham itu juga naik turun kayak ombak, saat naik, saat turun, dan ketika kita bisa atau bermain-main di atas ombak itu, insya Allah kita mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi kalau long term investment, ketika saham turun kita tidak panik, justru kita malah menambah muatan karena kita sudah yakin fundamental dari saham itu. Kalau naik, terlalu naiknya naik gorengan, nah kita biasanya sudah tahu dan wah selamat dulu deh, kita dapat untung dulu semacam beberapa minggu yang lalu, BRIS dinaikkan, Antam dinaikkan luar biasa. Nah, ketika pada puncaknya kita yang biasa long term investment biasanya sudah tahu nih, oh ini kita saatnya mundur nih. Nah, kita mundur, kita sudah tarik itu menjadi cash dan kemudian benar beberapa hari kemudian hancur-hancuran tuh saham. Nah, kemudian dari terima kasih Pak Agus Jamil. Pak Agus memberikan informasi bahwa trading forex itu tidak syariah. Pak Agus Jamil adalah Ketua Ranting Istimewa Muhammadiyah Sudirman. Beliau adalah penasehat atau inisiator atau sesepuh dari grup ini, dan beliau sangat paham banget mana yang syariah, mana yang tidak. Insya Allah yang disampaikan Pak Agus adalah apa adanya, dan sebenarnya bahwa trading forex itu tidak syariah, dan kita semua yang di admin Investmu memang tidak pernah menyarankan sekalipun tentang trading forex, dan kita semua juga tidak paham trading forex itu apa. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan tentang trading forex kita tidak bisa menjawab. Nah, kemudian dari Pak Adrian Lubis, bagaimana investasi yang menggunakan robot. Nah, saya tidak paham nih. Menurut saya investasi itu seperti kata Warren Buffett, invest in yourself first. Jadi investasikan ke dalam diri Anda dulu, belajar dulu. Apa kata Imam Syafi'i itu, bagi orang yang tidak mau, istrinya orang yang tidak mau belajar, dia tentu akan menderita atau kesusahan gitu. Intinya sama lah di saham, bahwa kalau kita tidak mau belajar tentang laporan keuangan, kita pasti akan tersesat di kemudian hari. Bagaimana Mas dengan investasi yang menggunakan robot? Baik, yang menggunakan robot itu, yang namanya robot sejauh ini, mohon maaf, hanya menjadi tren sesaat. Karena robot itu kan biasanya seperti software kan, kerjanya kan berdasarkan algoritma. Yang mana algoritma itu biasanya dasarnya adalah sebuah tren masa lalu. Yang mana seorang jenius Isaac Newton saja ya. Ya semua kan tingkat kejeniusannya kan sudah kita akui bersama ya. Seorang ilmuwan penemu rumus gaya. Kurang jenius apa? Itu mengeluh pernah jadi korban pom-pom juga itu. Jadi sebetulnya saham ini tidak bisa diprediksi dengan sebuah ilmu pasti kalau menurut saya, tidak bisa. Jadi bergerak secara alami. Jadi kalau robot tentu basisnya adalah angka fundamental, naik turunnya grafik. Yang grafik itu ya berlaku secara acak, nggak bisa dipastikan sebuah ilmu pasti sebagai sebuah nanti seperti cuaca. Cuaca ini kan pasti, ya, hampir pasti ya. Kalau Januari pasti hujan. Kemudian Juni-Juli pasti pasti kemarau. Pasti bulan sekian pasti musim durian. Bulan berikutnya pasti musim rambutan. Itu pasti. Karena saham nggak bisa. Ini kalau saya mengutip pernyataan Isaac Newton, yang seorang jenius ilmuwan fisika, saya bisa memprediksi segala macam gaya fisika, tapi saya tidak bisa memprediksi kegilaan manusia. Jadi saya tidak menyarankan pakai robot. Kalau mau pakai robot silakan, tapi jangan terlalu menjadi acuan, jangan terlalu diandalkan. Karena tren pom-pom ini Pak, tren saham gorengan, tren isu, ini akan selalu ada dan sejarahnya pun ada.
Ini bahkan bisa merugikan sebuah negara kalau bisa dikatakan tuh awalnya tuh berlangsung di bursa saham Paris ya tahun 1700-an itu. Ketika itu saham Paris runtuh, bahkan menguras kas kerajaan. Itu ketika para broker saham memainkan isu, oh Prancis mau ini menemukan sebuah lembah yang akan dibangun di lembah Mississippi di Amerika. Yang mana kemudian isu itu dijadikan gorengan. Yang ya begitulah sampai meletusnya revolusi Prancis yang sampai rajanya dikudetanya karena itu sebuah kerajaan pun kurban itu dari seorang broker. Jadi kalau menurut saya robot silakan diikuti kalau untuk sekedar ini, tapi tidak bisa menjadi acuan pasti. Intinya pergerakan saham bukan ilmu pasti, intinya seperti itu. Saran saya kita lebih baik belajar bersama-sama secara alami karena pergerakannya itu secara berkala bagaimana, karena tidak bisa dipastikan sebagaimana ilmu cuaca. Kalau jam sekian pasti kemarau, sekian pasti hujan. Demikian menurut saya. Terima kasih. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kemudian dari Pak Sudadi, kalau saya mau mulai ikut investasi saham syariah, ikutan Pak Prima dan Pak Lambang, paling minimal berapa nominal? Waduh. Itu tadi sudah dijelaskan sedikit tentang nominal, bahkan 100-200 ribu pun bisa mulai investasi di saham, dan kita berkomitmen, admin di WhatsApp grup dan di Telegram, berkomitmen untuk tidak memberikan rekomendasi. Kita juga tidak berkomitmen untuk menerima titipan uang, kecuali nanti setelah nazir wakaf sudah disetujui. Jadi kita hanya fokus ke dalam edukasi dan kita belajar bersama bagaimana kita bisa bersama-sama belajar di syariah. Kemudian selanjutnya dari Pak Fajar Adriansah, kalau ada investasi yang mematok profit harian sampai bulanan, gimana pendapatnya mengenai investasi GSC? Ada nggak investasi yang mematok profit harian? Saya tidak tahu investasi GSC itu apa. Kalau Pak Prima ada, mungkin boleh di-share, tapi menurut saya profit harian itu sangat tidak masuk akal. Jadi kemungkinan dalam persepsi saya bahwa apapun yang memberikan profit tidak masuk akal itu cenderung atau biasanya investasi bodong. Nah, investasi GSC itu seperti apa saya tidak tahu. Pak Prima kalau tahu, monggo mau dijawab. Ini saya secara detail tidak tahu GSC ya. Tapi kalau saya lihat sifat investasi yang memastikan keuntungan itu hampir dipastikan bodong, Pak. Saya berani tegas mengatakan. Karena investasi yang baik, kalau di prospektus dari investasi ya, di saham-saham IPO penawaran perdana, itu di halaman paling atas, paling depan pasti yang disampaikan adalah resikonya. Ada resiko rugi-rugi seperti ini. Termasuk ketika saya waktu IPO diberi, saya baca prospektus itu sangat tidak enak. Prospektusnya itu ngomong begini, kan itu 2018 IPO. 2019 itu ngomongnya begini, 2019 tidak membagikan dividen karena tidak pasti. Tapi ternyata alhamdulillah 2019 bagi dividen ternyata. Saya berani mengatakan bahwa investasi yang baik itu adalah yang tidak menjanjikan keuntungan berlebihan atau keuntungan yang pasti dalam suatu periode. Atau menjaga keuntungan boleh, menjaga keuntungan itu kalau investasi nggak menjaga keuntungan kan juga aneh Pak ya. Buat apa diikuti? Tapi paling tidak begini, informasinya harus seimbang. Yang seimbang itu potensi keuntungannya begini, resikonya itu begini. Itu harus dijelaskan secara adil, secara transparan. Itu kalau saya menilai bahwa investasi yang baik. Dan kalaupun
ada istilah macam-macam. Itu silakan dicek dulu di OJK, itu ada enggak, terdaftar apa enggak. Kalau sejauh ini saya tuh mengatakan investasi-investasi yang tidak terdaftar di OJK atau di BI itu saya sarankan jangan diikuti. Karena kalaupun menjanjikan keuntungan, keuntungan itu hanya berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, paling pol 6 bulan. Itu hanya untuk pancingan supaya Anda menambah, oh ternyata janjinya ditepati misalnya. Bulan kedua dia menjanjikan sebulan katakanlah 10%, oh janjinya ditepati. Kemudian misalnya awalnya 1 juta, oh kalau sebulan saja ditepati, kalau saya nambahin posisi 2 juta pasti lebih banyak lagi. Kalau bulan ketiga saya nambahin pasti, nah, itu yang seringkali tidak sehat. Kemudian pada suatu keputusan sudah pasti nanti akan jadi deadlock. Karena imbal hasil yang diberikan kepada para pesertanya bukan hasil dari proses bisnis yang real atau asli, tapi hanya apa? Sekedar putaran saja dari setoran yang belakang dimasukkan ke setoran. Pasti deadlock kalau tidak ada prospektus bisnis yang jelas. Kalau hanya dia ngomong lah keuntungannya begini, itu saran saya jangan. Pasti ada suatu titik, kemudian Anda akan menyesal. Demikian. Ya, baik. Selanjutnya Pak Sri Joko, adakah broker dari Muhammadiyah? Nah, sudah dijawab oleh Pak Agus Jamil, broker tidak ada yang Muhammadiyah. Kalau warga Muhammadiyah mungkin ada ya, tapi kalau broker Muhammadiyah belum ada, dan doakan saja Pak Agus Jamil yang sedang bernegosiasi dengan Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang bernegosiasi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia bisa membawa kita mengaktualisasikan mimpi kita. Ramping Muhammadiyah Istimewa Sudirman punya dealing room misalkan di Bursa Efek, jadi kita punya tempat nongkrong saat pandemi berlalu, kita nongkrongnya warga Muhammadiyah di Bursa Efek Indonesia. Amin ya, yuk berdoa bersama. Terus selanjutnya, bagaimana cara joinnya? Nah, cara joinnya ikut aja di WhatsApp group dulu atau di Telegram. Itu admin sudah mengirim link Telegramnya. Kemudian WA group bagaimana? Nah, dari Pak Sri Joko lagi. Bagaimana jika harga saham turun terus dalam menabung saham? Tadi sudah dijawab, kalau harga turun untuk investor itu tidak masalah karena kita sudah yakin fundamentalnya Pak ya, sudah yakin fundamentalnya sehingga ketika harga turun ya kita tambah muatan lagi artinya gitu. Terus Pak Wahyu Suryanto, jika nabung saham saat harga saham naik, apakah nanti dividennya juga naik? Apakah naik turunnya harga saham berpengaruh dengan laba perusahaan? Nah, silakan Pak. Jadi naik turunnya, ini jawaban singkatnya tidak ada hubungannya Pak. Tidak ada hubungannya naik turunnya harga saham dengan laba perusahaan. Tidak ada hubungan langsung, tapi ada hubungan tidak langsung. Contohnya begini, suatu saham itu biasanya aktif diprediksi menjelang pengumuman. Kan biasanya ada itu perusahaan-perusahaan yang punya kebiasaan mengumumkan dividen yang tinggi. Itu biasanya kemudian jadikan harga sahamnya itu naik, menjadi banyak yang diburu. Nah ini sebenarnya bukan hubungan yang secara langsung, bukan. Karena prinsip dari naik turunnya harga saham itu kita mendapatkan keuntungan yang namanya capital gain, yang namanya naik turunnya harga saham. Kemudian kalau dividen itu didapatkan dari sebuah proses bisnis. Proses bisnis ya jual beli, dikurangi biaya, kemudian jadi laba. Laba itu. Tapi kemudian yang memang begitu, ketika perusahaan itu merilis sebuah laporan keuangan yang kemudian labanya bagus, yang akan berpengaruh pada dividen dibagi, biasanya harga sahamnya juga naik.
ini sebuah psikologis yang ada di kalangan para trader, para pelaku jual beli yang kemudian pada memburu yang namanya capital gain-nya. Jadi biasanya di musim-musim begini ini menjelang rilis laporan keuangan akhir tahun itu biasanya akan ada hal-hal seperti nanti ada amati aja. Ada berapa, mungkin bocoran sedikit aja ya, saya bukan rekomendasi, mohon maaf kalau ini bukan rekomendasi, informasi biasanya yang ngasih dividen banyak itu perusahaan perusahaan konsumsi. Kalau boleh sedikit lagi saya kasih contoh itu Sido Muncul, tolak angin yang produk tolak angin itu saat ini sedang trennya naik ya. Dari kabar hari ini banyak investor yang tiba-tiba memburu saham Sido Muncul. Kenapa? Karena tren Sido Muncul termasuk yang royal, secara cash mereka bagus, yang labanya juga bagus, yang biasanya membagi dividennya tinggi. Yang kemudian ini berpengaruh pada banyak diburu. Orang-orang banyak memburu capital gain-nya, juga menjelang memburu dividennya akan diumumkan. Kan pengumuman dividen itu hanya pada peserta investor yang ikut pada tanggal sekian. Di situ hubungannya, Pak. Ada hubungan, tapi tidak secara langsung antara naik turunnya saham dengan perusahaan. Demikian barangkali. Ya, baik. Kemudian ke Pak Muhammad Rifai, apakah kerugian dalam investasi saham syariah bisa sangat fatal? Mungkin ini yang masuk Jakarta Islamic Index ya. Silakan. Kerugian dalam saham sangat ini begini, Pak. Kalau sejauh ini belum ada. Alhamdulillah yang indeks saham syariah kalau sudah melalui screening, salah satu screeningnya adalah resiko bisnisnya sudah sangat diperhitungkan. Itu tidak ada yang demikian fatal, tidak ada. Jadi kalau segera turun sedikit kan biasa dari saham. Tapi kalau sampai penurunan seperti yang sempat merugikannya dua perusahaan asuransi yang sekarang heboh itu bukan saham kebetulan. Jadi insya Allah kalau kita komitmen di saham syariah, kita tidak akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Itu makanya salah satu rekomendasi bahwa seorang investor saham syariah adalah selalu memantau JII, Jakarta Islamic Index maupun indeks saham syariah. Apakah perusahaan-perusahaan itu masih masuk daftar syariah atau tidak? Karena seringkali yang dikeluarkan dari indeks syariah, baik JII maupun ISI, itu biasanya yang memiliki resiko bisnis yang besar. Misalnya utangnya semakin banyak, itu sudah pasti dikeluarkan. Meskipun tadi seperti bercandaannya Pak Lambang, meskipun dia bisnisnya sangat syariah ya, jualan kopiah, jualan mukmah, jualan kurma, ya, jualan air zam-zam, misalnya. Tapi kalau resiko bisnisnya utangnya besar itu sudah pasti keluar dari indeks syariah. Jadi ini insya Allah akan menyelamatkan para investor syariah dalam hal ini. Demikian. Semoga tren ini bisa menjadi lanjut ya. Jadi maksudnya tren ini semoga indeks syariah bisa betul-betul menjadi pilihan investasi yang aman. Ya, semoga bisa menjawab Bapak Rifai. Baik, ini mungkin yang terakhir, yang sebelum nanti closing statement oleh Pak Agus mungkin ya. Izin bertanya, jika ingin membeli saham, bagaimana caranya kita mengetahui atau membaca saham itu akan memiliki prospek bagus atau tidak? Nah, ini tentu fundamental ya. Dan melalui apa biasanya untuk mengetahui saham itu baik atau tidak? Silakan. Ini pertanyaan terakhir, sudah hampir jam 9:30, sudah sangat malam. Dan nanti setelah ini saya berharap Pak Agus Jamil bisa memberikan closing statement. Silakan, Mas.
untuk membeli saham itu memiliki prospek bagus atau tidak, ya caranya yang melihat indeks, masuk daftar indeks atau tidak. Jadi kalau saham itu masuk di indeks JII yang syariah, sekarang JII dulu 10, sekarang jadi 30, Pak, 30 saham itu. Kalau masuk di JII itu biasanya perusahaan itu bagus. Bisa dijamin bagus. Karena tentunya yang mentradingkan itu sudah melihat bahwa perusahaan ini prosesnya bagus. Dan kalaupun ingin tahu lebih jauh, selain hanya melihat indeks, bisa melihat laporan keuangan yang bisa dilihat di laman IDX ya, www.idx.co.id. Itu kalau ingin melihat riwayat dari emiten tersebut, baik riwayat tentang prospektus awal waktu IPO maupun laporan-laporan tribulanan maupun tahunan. Itu bisa dilihat kalau kita mau lebih jeli. Tapi sekiranya belum bisa masuk ke laporan keuangan, sebenarnya perusahaan itu masuk ke indeks JII itu bisa dipastikan insya Allah ya, bisa dikatakan 60%, 70% itu masuk saham yang bagus. Karena kalau kata lihat di indeks saham syariah itu masih terlalu luas. Masih terlalu luas itu saham syariah yang jumlahnya hampir sekitar 500 ya. Sekitar 500 kalau sekarang saham syariah itu dari 700 emiten yang ada di BI, alhamdulillah 500-nya sudah termasuk syariah. Itu kalau kita mau men-screening 500 tentunya kesulitan, sudah dibantu oleh BI dengan men-screening 30 saham yang termasuk bagus. Ya, indikasinya adalah yang paling banyak diminati, ditradingkan oleh para investor maupun para trader. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, terima kasih banyak Mas Prima sudah memberi insight baru, hal-hal baru yang bisa kita tarik pengalaman. Kita sudah ada, alhamdulillah tadi sampai 48 audien, dan saatnya sekarang sudah semakin larut. Monggo Pak Agus untuk menyampaikan closing statement atau arahan atau apapun yang intinya untuk perbaikan apa yang sudah kita lakukan bersama. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lambang, Pak Prima. Alhamdulillah saya mengikuti tadi dan sudah 48 peserta, itu bagus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di penutup ini. Pertama, terima kasih pada Mas Prima yang memberikan banyak wawasan tentang pentingnya investasi. Lebih-lebih tadi sudah dilihatkan bahwa sejarah itu kalau enggak kita yang masuk, nanti orang lain yang masuk, gitu ya. Seperti tadi orang Taiwan masuk atau orang kita jadi penonton aja. Jadi jangan sampai sejarah VOC itu berulang lagi. Orang lain yang masuk dan menikmati Indonesia, terutama Bursa Efek Indonesia itu adalah bursa yang sedang tumbuh, yang di luar dibilang sebagai the emerging market. Jadi suatu pasar yang menarik sekali gitu. Jadi ini bagus sekali untuk menambah literasi untuk pengetahuan kita bahwa di bursa itu adalah untuk investasi. Ya, bagus. Yang kedua, tadi sudah disebutkan, pilihlah yang saham-saham syariah. Nah, paham syariah itu ada 450 lebih saham dari 700-an. Dan yang sudah dipilihkan itu ya, itu sekitar 30 yang bagus gitu. Kalau mau belajar seperti Mas Prima untuk fundamental analisis itu lebih bagus lagi. Karena nasihatnya dari orang yang paling sukses dalam investasi di bursa itu adalah nomor 1, invest di dirimu sendiri.
Jadi invest in yourself first. Invest in yourself first itu katanya Warren Buffett. Itu selalu diulang-ulang. Artinya apa? Artinya kita disuruh belajar dulu. Persis sama kalau kita di apa namanya di Islam ayat pertamanya Iqra gitu. Iqra. Jadi kita disuruh Iqra dulu baca. Jadi kita tidak terjerembab pada apa tadi investasi bodong yang menjanjikan tinggi sekali, yang bisa untung tiap hari, bisa pakai robot, bisa wah pokoknya enak tinggal tidur, passive income dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Itu hanya mimpi dan biasanya apa namanya kecewa nanti di kemudian hari. Jadi penting belajar sama ini di grup ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi dari PRIM atau Pimpinan Ranting Istimewa Sudirman, Muhammadiyah Sudirman, ikut bahagia, bangga dengan kegiatan yang dikelola oleh Investmu ini. Mudah-mudahan makin banyak dan kekuatan investor Muhammadiyah dari retail ini makin lama makin besar. Begitu Pak Lambang dan Pak Prima, terima kasih semua hadirin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ada tausiah dari Pak Agus Jamil dan ini kita sudah semakin larut dan saya pikir ini sudah mendekati akhir dari sesi kita. Bapak, Ibu-ibu, sahabatku semua, tolong kalau bisa videonya dinyalakan biar admin bisa mengambil foto. Silahkan. Dan kita saat ini sudah pada akhir sesi, saya tidak perlu menyimpulkan karena banyak sekali lagi bagi yang berminat, ini bukunya Mas Prima, silakan order ke, nanti tanya ke admin, nomornya berapa, atau di WhatsApp group, atau di Telegram, nanti akan disampaikan untuk mendapatkan buku yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Agus Jamil selaku Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Sudirman. Terima kasih kepada Mas Prima Kristanto selaku pemateri utama dan anggota Lembaga Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Terima kasih juga kepada Mas Muflih, Sarjana Komputer sebagai Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kabupaten Bogor yang juga bertindak sebagai admin dari Zoom ini. Mari sebelum kita tutup, kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabatku, pastikan kita masih tetap stay di WhatsApp group, stay di Telegram, karena informasi menarik ada di sana, informasi Zoom ada di sana, dan di grup itu kita saling menguatkan, saling berbagi informasi, memproteksi kita dari investasi bodong, memproteksi kita dari saham-saham pom-pom, memproteksi kita dari trading yang menyesatkan. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Udah malam, harus di off dulu. Saya langsung leave.